Bapak Ibu harus mengunggah dokumen bagi yang masih menjalankan kurikulum 2013, dokumen RPP-nya. Bagi yang menjalankan kurikulum Merdeka, itu masukkan modul ajar. Itu wajib diminta supaya semua kita mengunggah modul ajar. Kebijakan untuk di SMK Negeri 3 dibuatlah modul ajar yang mau diobservasi oleh kepala sekolah. Itu ditandatangani oleh gurunya dan ditandatangani oleh kepala sekolahnya. Bisa satu tujuan pembelajaran, satu yang lain juga itu bisa saja disamakan, tapi itu pun diskusikan kepada kepala sekolahnya yang mana yang mau diunggah. Kalau di SMK 3 kita ambil aja satu modul ajar untuk satu atau lebih tujuan pembelajaran. Ditandatangani oleh gurunya dan kepala sekolahnya, distempel. Jangan belum ditandatangani, belum distempel, sudah diupload. Itu syaratnya. Kalau sudah selesai, buatlah formatnya di PDF. Kemudian ukuran maksimalnya itu ditentukan oleh aplikasi sebesar 10 megabits. Bapak Ibu, kalau perlu bantuan bisa kita sharing sesama teman. Bagaimana membuat ke PDF, bagaimana ukurannya 10 megabits. Di sekolah kita itu siap membantu, siap berdiskusi. Nah, itu dia. Itu untuk modul ajar. Berikutnya, dalam penyusunan modul ajar, itu kita semua kan sudah tahu. Ini ada di kurikulum operasional sekolah syaratnya. Syaratnya itu apa? Esensial, menarik dan bermakna, relevan, kontekstual, berkesinambungan, penyajiannya juga lengkap, sederhana, kemudian lengkap gitu. Ini mungkin bisa dibaca di PMM bagaimana caranya membuat modul ajar. Berikutnya, Ibu Yul, iya, selain mengunggah RPP, kan tadi sudah diunggah. Ini yang berikutnya adalah mengisi formulir diskusi persiapan. Nah, Bapak Ibu, kemarin kan halaman PMM ketika kita di bulan Januari, tampilannya kan sudah disetujui oleh kepala sekolah. Ini di bulan Februari, itu tampilannya sudah berbeda. Nanti didiskusikan nanti bersama narasumber kedua tampilannya untuk persiapan observasi. Tapi ini adalah yang ya, itu harus diisi dulu. Apa isiannya? Saya kan tidak membuka halaman Bapak Ibu. Halaman saya, kepala sekolah, dengan halaman guru itu tidak sama. Ketika saya buka halaman saya, ternyata belum ada yang mengajukan untuk diobservasi. Jadi observasi itu semua ya, semua gurunya. Nah, apa isiannya? Coba nanti dilihat di halaman PMM-nya. Udah nggak sama isiannya dengan ketika kita berada di bulan Januari. Ini di bulan Februari. Iya. Itu dia. Apa yang diisi di situ? Yaitu guru akan diminta memilih minimal satu perilaku. Pilih satu. Itu ada 3 pilihannya. Pilih yang memungkinkan bisa Bapak Ibu kerjakan. Yang ingin diperbaiki juga dan dipelajari oleh kita sebagai guru dengan cara memberikan checklist pada kotak tersebut. Berikutnya, kita diminta untuk apa yang akan kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Di situ menuliskan upaya yang akan
kita lakukan untuk mempelajari target perilaku yang kita pilih tersebut. Ya, lanjut Bu Yul. Ya, halo. Ya, jadi Bapak Ibu, ini semua kita berlaku semuanya akan kita jumpai. Nah, ini tampilan formulir ini, persiapan itu ada di halaman guru, Bapak Ibu semua. Di halaman guru, di halaman kepala sekolah itu nggak ada. Ketika Bapak Ibu sudah mengupload modul ajar, kemudian mengisi formulir persiapan ini dia isiannya. Nanti coba dilihat ya masing-masing ya halamannya. Kemudian ada lagi, coba lanjut Bu Yul. Ya, lanjut Bu Yul. Ini juga tampilan karena kecil ya, terlalu kecil tulisannya, nggak bisa juga saya baca di sini. Kemudian berikutnya Ibu Yul, ini kan sebentar. Ini kan ada 3 pilihan ini. Sebentar Bu Yul, sedikit naikkan dulu lagi ke atas. Ini kan ada pilihan ini yang di sini. Ini kelihatan ya kursor saya ya. Ini ada 3 ini tadi. Ini ada 3 perilaku yang harus Ibu pilih 1. Ini 3 perilaku. Ini ada 1, 2, 3. Jadi dipilih 1 aja di checklist. Ya. Kemudian diisi di sini apa-apa saja yang akan dilakukan untuk melakukan target tersebut. Nah, ini di sini diisi, diketik apa yang Ibu buat. Untuk sebagai referensi, Ibu bisa membuka peraturan Permendikbud nomor 6707 kalau nggak salah itu. Itu nanti dilihat di situ. Di situ ada apa yang mau kita isi di situ. Berikutnya lanjut Bu Yul. Ya. Iya. Yang ketiga adalah mengisi jadwal observasi. Kalau kita mengisi jadwal observasi, kita mulai di bulan Maret. Dan tanyakan dengan kepala sekolah. Kalau misalnya di satu sekolah banyak, contohnya kalau di SMK 3 ada 70 lebih, itu gurunya, dari 70 itu harus ada jadwal observasinya, tapi dimulai di bulan Maret. Karena di situ dia untuk observasi kelasnya. Jadi ada 3 yang harus Bapak Ibu selesaikan sebelum dia masuk ke tahapan observasi. Yang pertama tadi apa? Bapak Ibu bisa dibantu. Yang pertama tadi apa? Ibu Leli ada Bu Leli? Ya, mengunggah dokumen modul ajar. Ya. Kemudian yang kedua apa? Memilih salah satu perilaku. Memilih perilaku. Yang ketiga menyusun jadwal. Iya. Nanti kita di SMK 3 coba diskusi juga bersama Bapak Payung, kita jadwalkan itu sampai nanti dia di bulan, kita buat aja sampai di bulan 5 untuk observasi. Jadi 3, 4, 5. Jadi jangan sebelum bulan 6. Kalau misalnya dalam satu bulan itu selesai observasi, karena nanti bagi Bapak Ibu yang memilih observasi untuk teman sejawat itu yang adalah membuat laporan. Jadi jangan mendesak sampai dia di bulan 5, nanti Bapak Ibu buat laporannya mendadak, nggak sempat begitu. Iya, kalau sudah 3 ini diisi Bapak Ibu, maka kita nanti masuklah ke tahap observasi. Nanti kita buat webinar lagi apa aja yang dilakukan sebelum dia melakukan observasi. Ya, lanjut Bu Yul. Nggak bisa saya apakan. Ya Bu Yul. Iya, ini ada contoh fokus perilaku yang diobservasi. Ini dia. Tapi dia biar jelasnya, coba Ibu bukalah di halaman PMM. Hanya
Yang perlu dilakukan 3 hal itu sebelum kita melanjutkan ke tahapan observasi. 3 hal tersebut harus kita kerjakan terlebih dahulu di halaman PMM Bapak dan Ibu. Kemudian ini juga saya ingatkan kembali, Bapak Ibu yang sudah RHK-nya disepakati atau disetujui oleh kepala sekolah, kalau ada bukti dukung yang sudah Bapak Ibu miliki dimulai dari Januari sampai nanti ke Juni kegiatannya, sudah ada sertifikat dan Ibu sudah bisa di-upload, sudah bisa dimasukkan. Contohnya ini, kegiatan hari ini bisa nanti dimasukkan di kegiatan mengikuti kegiatan seminar dengan cara daring. Kegiatan kita nanti hasil dari kegiatan webinar ini itu akan kami terbitkan sertifikat. Sertifikat itu ditandatangani oleh Kepala SMK 3, itu termasuk penggerak komunitas. Ketua penggerak komunitas ataupun dia misalnya kepala sekolah, itu juga sertifikat yang dikeluarkan itu bisa diakui oleh PMM. Karena kegiatan kita ini Bapak Ibu, ini melalui aplikasi PMM. Jadi ini dipantau. Jadi hasil dari sertifikat ini itu bisa nanti dimasukkan. Setelah nanti ini selesai, nanti ada link khusus untuk sertifikat. Ketika teman-teman sudah mengisi presensi atau mengisi absen, nanti kan itu ada sertifikatnya. Tapi kalaupun misalnya enggak langsung ini, mudah-mudahan paling lambat malam itu sudah bisa dibuka linknya dan sudah Bapak Ibu sudah ada sertifikatnya. Hasil dari sertifikat ini sudah bisa diupload untuk di kegiatan bukti dukung untuk RHK. Saya pikir itu Bapak Ibu. Jadi yang tahapan ini dulu yang harus kita pahami. Jadi itu berikutnya Ibu Yul. Ibu Yul. Iya. Ini tahapan-tahapan dari kegiatan Bapak Ibu sebelum kita berada di observasi kelas ya. Mungkin ini nanti saya share di grup kita untuk materi hal yang perlu dilakukan sebelum masuk ke observasi kelas. Jadi observasi kelas yang perlu kita pahami Bapak Ibu, bukan hanya guru yang memilih observasi sebagai partisipan teman sejawat, tapi semua. Nanti saya share link ini, materi ini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Coba lanjut Bu Yul. Ini bisa dibaca aja nanti. Lanjut Bu Yul. Ya. Saya pikir itu hanya singkat yang perlu saya sampaikan. Kemudian juga saya ada mau menyampaikan sedikit tentang bukti dukung. Oke Bu Yul. Berikutnya nanti untuk tanya jawab diskusi saja ya Bapak Ibu. Ya, ntar saya coba share juga dari sini. Dari sini nggak bisa. Itu makanya dia agak agak putus-putus ya Bu Mina ya. Oke, nanti saya ke Ibu Yul aja. Ibu Yul itu kan ada di halaman PMM. Di halaman PMM Ibu yang membahas tentang bukti dukung guru. Bisa nggak Ibu bukakan itu? Bisa Bu. Oh, saya kirim dulu apanya ya, alamat linknya ya ke Ibu. Bu, mohon izin Bu. Ya. Maksudnya Ibu mau membuka untuk tampilan PMM yang di kepala sekolah kah atau tampilan yang di guru?
Sepertinya yang di kepala sekolah dengan di guru ada, tapi ini linknya saya kirim aja ke Ibu. Iya, Bu. Ya, bukakan dari situ. Oke, Bu. Ya, itu untuk kita semua. Bukan hanya untuk kepala sekolah aja. Kalau saya sampaikan juga sedikit, yang di tampilan kepala sekolah di situ hanya untuk kepala sekolah sudah ada belum guru yang mau dinilai. Gitu. Kalau belum ada yang mengusulkan mau dinilai, maka nggak bisa dibuka. Ya. Nanti kita buka aja kalau memang bisa di sini ditampilkan, bisa saya buat. Tapi saya pingin buka bukti dukung. Coba bukakan dulu Bu Yul, yang bukti dukung itu. Ya. Jadi kita lihat ini halaman ini Bapak Ibu. Lanjut ke bawah. Itu halaman itu bisa dibuka juga di halaman Bapak dan Ibu tentang bukti dukung untuk guru. Turun lagi Bu Yul. Ya. Bukti dukung. Ya, berhenti dulu. Itu tadi kan yang diminta adalah modul ajar. Naikkan dulu Bu Yul. Sedikit lagi. Naikkan. Iya. Oh. Ya, di situ kan ada dokumen RPP modul ajar. Itu kan memang sebelum masuk ke mengupload bukti dukung, Bapak Ibu harus mengupload modul ajar. Begitu dia. Baru yang kedua adalah bukti dukung pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi itu yang mana? Yang RHK yang diusulkan kemarin oleh Bapak dan Ibu. Ya, turun Bu Yul. Turun Bu Yul. Ya, turunkan Bu Yul. Ya, terus. Ya, terus. Oke. Coba fullkan. Fullkan. Besarkan. Ya, oke Bapak Ibu, itu nanti dibaca aja, nanti linknya juga saya kirimkan. Ini kegiatan ini kan bukti dukung yang Bapak Ibu kita sepakati. Kita semua ada sepakat dengan kepala sekolah. Ini semua ada. Misalnya yang pertama ini adalah meningkatkan kompetensi peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Dan saya yakin Bapak Ibu ini di guru SMK 3 sudah punya sertifikat, tapi itu di tahun 2023. Nanti kita buat aktif lagi kegiatan mandiri di tahun 2024 supaya itu bisa diakuin, bisa masuk ke penilaian hasil dari RHK. Kalau yang tahun 2023 yang Bapak Ibu sudah punya 10 sertifikat itu nggak bisa lagi dimasukkan sebagai poin. Jadi kita ulang kembali. Ini poin-poin yang sebagai bukti dukung. Nah, yang kita laksanakan ini, Bapak Ibu, kalau untuk kepala sekolah di sini, contohnya tidak ada saya lihat. Yang untuk Bapak dan Ibu, coba lihat poin 9, Ibu Yul. Poin 9. Ya, ya. Nah, untuk kegiatan kita ini, yang webinar saat ini, itu bisa masuk di poin 9, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan. Kegiatan seminar lokakarya ini. Itu kan poinnya ada 4 poin. Sertifikatnya sudah ada, di-upload, maka satu dari kegiatan partisipan itu udah bisa mencapai 4 poin. Sementara poin yang mau Bapak Ibu ambil, Bapak Ibu penuhi ada minimal 32. Tapi kemarin kita sepakat di guru SMK 3 itu kalau bisa dicapailah 40 poin. Jadi 1 poin kita sudah punya 4 poin begitu. Mungkin Bapak Ibu nanti poin-poin selanjutnya itu bisa juga dibaca. Memang kita diharapkan untuk literasi. Saya pikir itu yang pentingnya mungkin kita lebih
enak kita kalau berdiskusi sebelum ini. Kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin itu Ibu Ika, saya kembalikan ke moderator. Baik Ibu, terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3, Ibu Nurmaulita atas paparannya tentang bagaimana persiapan kita dalam melakukan sebelum observasi ke kelas ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa poin yang penting harus kita persiapkan, terutama untuk yang pertama itu adalah menyiapkan satu modul ajar yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan observasi teman kita di kelas. Jadi cukup mungkin satu berarti ya Bu yang kita pilih, dan mungkin kita bisa menyesuaikannya dengan program semester kita ya, jadwal kita nanti pada mulai di bulan Maret. Kemudian mengisi formulir diskusi juga, kemudian yang terakhir juga mengisi jadwal observasi yang akan kita lakukan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke narasumber yang berikutnya, ada baiknya kita berdiskusi. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu dipersilahkan. Boleh raise hand Bapak Ibu. Ibu Yul, yang materi tadi coba di-sharekan ke teman-teman untuk ini. Yang tadi materi saya, kemudian yang link tadi yang saya sampaikan tadi ke Ibu Yul, silakan di-share. Iya Bu, siap Bu. Silakan Bagaimana Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Izin Ibu moderator, izin. Iya, baik Ibu Siti Aminah, dipersilahkan Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Ibu moderator yang telah mensilahkan saya untuk memberi tanggapan ataupun pertanyaan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurmaulita, yang telah memberikan ruang kepada kami untuk bisa mengikuti seminar ini. Nah, jadi perkenalkan saya dari daerah Mandailing Natal, ujung dari Sumatera Utara. Sekaligus di room ini saya bisa bisa menyembuhkan kangen terhadap Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurmaulita. Iya, Siti Aminah. Baik, kepada rekan-rekan guru yang ada di sahabat-sahabat guru hebat yang ada di SMK 3 Siantar, saya mohon izin, saya ingin bertanya sesuatu terkait dengan persiapan kita di bulan Februari kepada Ibu narasumber kita. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu narasumber, saya buka PMM tadi pagi, saya lihat apa kepala sekolah, ternyata guru saya sampai hari ini belum ada yang mengajukan jadwal observasi. Nah, jadi tadi saya berbincang dengan teman guru, insya Allah dalam waktu dekat semua sudah menyepakati kapan jadwal observasi. Jadi tampilan di kepala sekolah tadi saya amati guru-guru saya belum ada yang menyampaikan jadwal observasi. Mungkin di SMK Aminah, banyak Ibu ya. Siti Aminah bisa ditampilkan tampilannya kepala sekolah. Ini dia tadi saya coba mau share screen tahap masalah. Saya pun tadi masuk ke room agak ini, tapi kalau bisa nanti saya inikan ya Bu. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan, di tampilan itu selain dari jadwal observasi itu ada keluar nantinya fase tindak lanjut. Ya. Nah, setelah itu ada lagi refleksi tindak lanjut. Baru sampai bulan 6-nya ada, kalau nggak salah saya ini penilaian. Nah, jadi Bu Ita untuk hari ini saya dapat saya dapat yang akan dilakukan di action oleh guru, mengunggah dokumen tadi ya, itu wajib ya, mengunggah dokumen itu wajib. Kemudian yang ingin saya tanyakan, formulir diskusi persiapan ini seperti apa ya Bu? Ya. Formulir diskusi persiapan ini seperti apa nanti yang kita siapkan. Baru nanti untuk jadwal observasi, apakah kita menyetujuinya harus bertatap muka
atau bagaimana sebaiknya? Itu mungkin yang ingin saya sampaikan sambil saya buka ini saya lagi PMM saya. Terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Ibu Narasumber, hebat SMK 3 Siantar, bravo untuk semua rekan-rekan guru di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Mina. Langsung ya Bu Moderator ya. Ya Bu, langsung Bu, silahkan Bu. Iya. Ini kayaknya kita bincang jadi berdua itu harusnya Bu Mina. Karena kepala sekolah. Iya, tapi gini lah, ini diberitahukan juga sama kita Ibu Siti Aminah bahwa kalau saya buka PMM saya juga, guru saya belum ada mengajukan untuk diobservasi. Karena memang ini kan mengawali di bulan 2 Februari. Kemarin saya punya target, ini dilakukan di 1 Februari. Ternyata udah penuh Bu orang mau buat webinar. Jadi ternyata itu kalau antrian waktunya. Begitu. Jadi jadinya di 2 Februari. Nah, tampilan kita sama. Mungkin nanti kalau bisa dibuka, kebetulan saya juga nggak bisa buka juga ini share linknya, share-nya. Tapi saya kirim link bisa gitu. Nah, untuk tindak lanjut mungkin setelah kita observasi barulah nanti ada tindak lanjutnya. Nah, itu formulirnya semuanya ada di PMM-nya di halaman si guru. Nah, kemudian kalau biasanya kalau saya melakukan seperti kemarin RHK, saya kan nggak tahu tampilannya guru. Memang Bu adanya itu petunjuknya itu di linknya ada, tapi kadang kita sulit memahaminya. Jadi satu guru saya panggil, ayo saya buka dulu halaman PMM saya, kepala sekolah. Terus guru saya di depannya buka dulu halaman PMM guru gitu. Jadi saya buka, coba dulu dibuka yang dimasukkan, diupload yang ini, baru bagaimana tampilan di halaman kita kepala sekolah. Biasanya saya lakukan kayak gitu. Mungkin Bu Siti Aminah hari ini momen ini kan itu saya ada membuat untuk webinar kepala sekolah, melakukan webinar. Artinya walaupun kita berdiskusi, tapi kegiatan ini nanti bisa didukung dengan mendapatkan poin begitu. Jadi diskusinya bisa aja ya kita sesama guru di sekolah, ayo kita diskusi. Tapi itu kan momennya nggak jadi masuk perhitungan. Jadi biar dia masuk dihitung, guru juga punya harapan poinnya, kepala sekolah juga ada, ketemu semuanya. Jadi masukkan aja diskusinya di PMM begitu. Jadi mungkin Bu akan lebih enak nanti kita duduk bersama dengan gurunya. Kalau misalnya ada waktu juga kita paparkan aja halaman kepala sekolah menggunakan InFocus supaya tahu halaman kepala sekolah bagaimana dan halaman guru bagaimana. Mungkin itu tips dari saya Ibu Siti Aminah tentang itu. Nanti diskusi dalamnya bisa lagi kita komunikasi berdua ya Bu. Ya, oke, terima kasih. Ya, lanjut. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan jawaban pada Ibu Siti Aminah. Bagaimana Ibu Siti Aminah? Apakah masih ada pertanyaan lanjutan atau bagaimana? Ya, untuk saat ini cukup, sudah disampaikan tipsnya oleh Ibu Nur Maulita. Tadinya saya pikir ini mungkin tampilan saya aja yang seperti ini gitu tadi. Ya. Terima kasih banyak ya Ibu Kepsek, Ibu Moderator. Oke. Ya, terima kasih Ibu Siti atas apresiasinya juga jauh-jauh ikut bergabung dengan kita ya Bu. Ya, jadi mungkin tadi jawabannya sudah terjawab. Jadi mungkin memang kesepakatan antara kepala sekolah Bu. Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan buat Ibu Kepsek SMA Negeri 3, SMK ya, SMK Negeri 3 Tanah Jawa. Terima kasih udah memfasilitasi kami. Siantar. Oh, Siantar ya, sorry.
Siantar udah memfasilitasi kami untuk bisa mendapatkan poin mengikuti webinar. Terima kasih juga buat tim ya, Ibu moderator. Baik Bu, ada yang ingin saya tanyakan mengenai pengisian kemarin RHK dan bukti dukung. Yang pertama, itu kemarin saya dapat info kalau untuk bukti dukung itu berupa sertifikat untuk seminar ataupun diklat, itu hanya boleh bisa diupload yang mengikutinya itu di bulan Februari. Pertanyaan saya, itu apakah benar? Yang kedua, mengenai observasi kelas. Nah, di RH kita itu kan, di situ saya lihat, yang udah juga tadi ditampilkan, itu hanya bentuk-bentuknya itu hanya sepertinya rata-rata itu tidak ada kegiatan proses belajar mengajar. Karena saya lihat di RHK itu hanya sebagai apa namanya tugas tambahan ya Bu, kalau saya nggak salah. Jadi itu wali kelas, piket dan semuanya itu juga dalam bentuk RHK yang bentuknya dalam tugas tambahan. Nah itu bagaimana kita mengisi bukti dukungnya gitu. Terima kasih Bu, itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ibu Rahmayani tadi belum perkenalan juga ya Bu, kita kan yang baru ini gitu ya, dari mana tadi gitu. Bu Rahmayani. Bu moderator, baik, saya Bu Rahmayani, guru SMA Negeri 3 Binjai. Saya berasal dari Binjai. Alhamdulillah juga teman seperjuangan dari Ibu Kepsek kita Bu Nurmaulita. Iya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Langsung aja Ibu narasumber kita. Ya, baik. Ya, ini informasi yang kita dengar. Kita mau lihat jawabannya di halaman Bapak dan Ibu itu udah ada jawabannya. Kalau di Januari ya kita merencanakan mengisi RHK. Di Februari kita mempersiapkan observasi kelas. Di bulan Maret itu kita mempersiapkan untuk langsung observasi kelas dan tindak lanjut juga ada di sana. Gitu Bu. Jadi ya banyak sih yang berkembang, tapi kita lihat aja di halaman kita. Nah, kalau misalnya seminar betul, ya memang kegiatannya dimulai Februari ini udah bisa. Kalau ada bukti dukungnya dimulai Februari 2024 ini udah bisa. Tapi nanti sampai di bulan 6. Itu yang ada yang poinnya dinilai. Kalau sebelum Januari, sebenarnya kalau kita pahamin itu halaman kita, itu penilaiannya kan mulai dari Januari sampai Juni. Di peraturan juga Januari sampai Juni penilaian. Artinya kalau kita sanksi dengan hal-hal yang seperti itu, ya udah kita buat aja kegiatan kita mulai Februari. Jadi hari ini itu udah bisa. Mulai hari ini kita udah bisa mengupload, dan apa yang kita lakukan ini itu udah dapat poin 4. Begitu ya Ibu Ramayani. Oke, gitu. Kalau kita sanksi misalnya yang di Januari, ya udah kita ikutin aja nanti kegiatan, masih banyak lagi. Ini yang saya apakan juga webinar ini minimalnya Bu Siti Aminah, kita buat kegiatan webinar seperti ini minimalnya kepala sekolah biar ada poinnya 3 kali webinar dibuat. Dari mana tahu kita buat 3 kali webinar? Dari PMM kita, kan begitu Bu Siti Aminah, yang sama kita ya kan? Iya, jadi begitu. Iya. Nah kemudian yang untuk observasi, kalau kegiatan pembelajaran guru sudah kelihatannya di situ Ibu Rahmayani. Misalnya Ibu ada memilih RHK kemarin adalah sebagai observasi teman sejawat. Akan ditunjuk. Kalau misalnya Ibu lihat RHK Ibu, nanti coba Ibu lihat RHK Ibu ada nggak observasi. Kalau ada observasi ya Ibu berhak ke sana, ya bisa aja melapor sama kepala sekolah, tolong dibuat
itu kan kalau kepala sekolah kan punya tim, Bu, tim untuk supervisi kelas. Ya. Itu memang betul di SK kan. Tapi kalau guru Ya. ya, kemudian untuk tugas tambahan, contohnya Ibu kemarin RHK-nya tugas tambahannya apa? Wali kelas dan piket. Ya, wali kelas dan piket. Wali kelas kan ada SK kepala sekolah ya, Bu. Piket Ya. juga ada SK kepala sekolah. Itu aja upload, Bu. Oh, Itu nggak saja perlu, diupload. nggak perlu SK kepala tugas-tugas sekolah. ketika melaksanakannya, Bu. Tidak, hanya diminta SK. Kalau di tugas tambahan ya, Iya, Bu. ya di tugas tambahan hanya SK kepala sekolah. Kalau hanya SK-nya untuk wali kelas, hanya SK wali kelas. Kalau ada piket, ya SK piket. Itu aja yang diupload. Tapi kalau di pengembangan kompetensi Ibu, di RHK Ibu memilih observasi teman sejawat, maka Ibu harus buat laporan. Ya, Itulah ya, baik, yang Bu. Ibu upload di RHK Ibu. Kalau nggak usah buat, Bu. Capek, nanti kegiatan kita banyak yang ini, jadi capek nanti, Bu. Begitu. Itu ya, Bu Rahmayani. Ya, Oke, baik, Bu. lanjut. Terima Terima kasih ya, Bu, atas jawabannya. Jadi lebih terang, Oke. lebih terarah. Terima Oke. kasih, Bu moderator yang udah Ya. kasih kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Rahmayani sudah terjawab ya, Bu, pertanyaannya. Jadi Satu orang mungkin dulu, Bu Ika, dari guru kita dulu. Yang lain nanti kita diskusi juga. Waktu Bapak, kita Ibu. sampai jam 4 ya. Ada narasumber kedua nanti. Iya, Bu. Siapa Bapak Ibu ini yang angkat tangan ini ada Bu Doni, Pak, ada Pak Muslim. Bu Doni atau Pak Muslim ini yang mau bertanya? Bu Krispina. Bu Doni dulu, kangen juga sama Bu Doni. Bu Doni ada yang ingin Tanya, Bu. Nggak mau nanya, hanya untuk salam-salam dada-dada saja dari jauh. Oke. ya, Pak baik, Muslim Bu. aja pas foto ya. gitu. Sedikit. Bu Ika, Bu Yul. Ya, Bu. Saya di situ kok pengunjung, bukan peserta. Oh, Iyalah. Ibu kemarin nggak pakai pendaftarannya, Bu? Masuk akun pendaftaran kemarin? Saya langsung masuk aja. Daftar dulu, Bu Doni. Daftarkan dulu. Nanti di daftar hadir nanti diisi ya Bu Doni. Oke. Oke. Bu Doni isi daftar hadirnya. Tapi nanti kita share Bapak Ibu. Oke. Isi Terima daftar kasih. hadirnya ya. Bu. Daftar hadir diisi ya. Oke, kalau nggak ada Bu Ika bisa masuklah di narasumber kedua. Iya, baik Ibu. Terima kasih kepada Ibu narasumber kita yang pertama, Ibu Kepala Sekolah. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke narasumber yang kedua, kepada Ibu Yul Afnizar. Dipersilahkan Ibu. Baik. Terima kasih Bu Ika, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga tetap semangat. Selamat siang. Dan meskipun ini sudah cukup siang ya, biasanya kalau Jumat waktunya istirahat. Nah ini kita menuntut ilmu nih ya Bu ya. Jadi kalau pagi kita ngajarin, ini kita yang belajar gitu. Sepertinya memang inilah harapan ya dari pemerintah ya, untuk kita tetap terus belajar ya Bapak Ibu, dan guru yang mengajar itu memang harus siap untuk belajar Bapak Ibu. Jadi pertama saya mau nyapa-nyapa dulu nih Bapak Ibu. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang dari luar Siantar ya, dari luar kota Siantar, ataupun yang dari luar, atau guru selain dari guru SMK Negeri 3 Pematang Siantar, bergabung di webinar kami. Nah dalam hal ini memang topik yang kita bahas ya dalam webinar ini adalah bagaimana persiapan kita ya untuk observasi ya, persiapan observasi kelas. Nah kalau kita lihat dari jadwal, memang kita semua ini sudah menyusun RHK rata-rata ya Bapak Ibu, meskipun memang ada perpanjangan waktu. Karena apa ada perpanjangan waktu? Ternyata
untuk RHK ini ya meskipun kewajiban bagi guru yang ASN, nah tapi juga benar harus dianjurkan untuk guru yang non ASN. Jadi sehingga memang ada panjangan waktu bagi guru-guru yang belum mengisi RHK-nya, dan tentu kemarin kita sudah melalui tahapan RHK dan dengan segala intinya ya Bapak Ibu ya agak ini mungkin Bapak Ibu ada hubungan waktu itu, namun kita sudah melalui ya bagaimana kita sudah menyusun RHK tersebut. Nah, memang yang paling penting dalam penyusunan RHK itu kita harus punya prinsip yang namanya pertama kita memang sudah memperkirakan bahwa apakah rencana ini bisa kita kerjakan atau tidak. Jadi kita harus realistis Bapak Ibu. Realistisnya itu ini memang bisa mampu kita kerjakan atau tidak gitu. Nah, jadi kita harus realistis. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah sesuaikanlah dengan minat kita. Apakah kita memang suka mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut atau tidak gitu. Meskipun bagi guru ya, kalau yang terkait dengan upaya pembelajaran kita nggak bisa bilang itu kita berminat atau tidak. Nah, tapi memang upayakan kegiatan yang sudah kita rencanakan itu berdekatan tuh dengan minat kita, realistis, minat, kemudian kalau boleh dia bervariasi, ya. Boleh-boleh sah-sah saja sih Bapak Ibu memilih poin itu misalkan hanya dari pelatihan mandiri saja gitu kan. Pelatihan mandiri itu 42 poin gitu. Nah, Bapak Ibu 8 poin ya. Kemudian Bapak Ibu milih mungkin 8 kegiatan langsung tuh 64 poin gitu, atau memilih 4 ikut 4 pelatihan mandiri gitu. Nah, namun kita dianjurkan untuk lebih bervariasi supaya apa? Memang aktivitas kita sebagai guru itu memang kalau dia lebih banyak aktivitasnya, maka tentu akan lebih banyak lagi itu pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini saya tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah ya, Ibu Nurmaulika, bahwa ada beberapa yang perlu kita persiapkan dalam observasi ini. Nah, untuk materi di saya ini sesinya bagaimana kita coba lihat Bapak Ibu, bagaimana sih tampilan di PMM kita ya. Jadi kita lihat tampilan di PMM kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu yang sudah melihat tadi di PMM-nya itu sudah berubah tampilannya dibanding 2 hari yang lalu Bapak Ibu. Semalam pun saya lihat itu belum berubah, entah kalau tadi malam ya. Cuma saya lihat tadi pagi itu sudah berubah tampilannya, dan saya sudah coba buka ya bagaimana PMM-nya itu, bagaimana kita mau mengisi formulir observasinya. Nah, ini coba saya tampilkan ya Bapak Ibu, izin saya share screen. Sebentar ya Bapak Ibu. Oh, nggak ada tampilannya. Sebentar ya Bapak Ibu. Apakah tampilan di hadapan Bapak Ibu ini sudah di PMM? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Baik. sudah, Bu. Oke, kita lihat dari awal ya Bapak Ibu ya. Nah, pertama sekali kita buka PMM Bapak Ibu, maka tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pastikan Bapak Ibu bahwa
akunnya itu adalah akun kita. Nah, kita lihat di pojok kanan paling bawah, akunnya itu adalah akun kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah di sini sudah ada di sini ada fitur-fiturnya ya. Kita pilih yang pengelolaan kinerja. Apakah sudah ada perubahan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah muncul. Nah, untuk pengelolaan kinerja, nah di sini ini tampilan barunya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti boleh Bapak Ibu cek ya di PMM-nya masing-masing, di halaman PMM-nya masing-masing. Nah, kita lihat di sini ya, bulan ini kita sudah mulai melaksanakan kinerja kita ya Bapak Ibu. Jadi pada awal menyusun RHK itu kita memilih praktek kinerja kita. Ya kan, ada praktek kinerja yang kita pilih. Nah, praktek kinerja yang kita pilih itu berdasarkan indikator rapor pendidikan kita. Nah, jadi di rapor pendidikan kita itu ada indikator, maka yang paling penting kita pilih itu jika ada poin merah ya. Artinya indikator kita masih merah, maka itu yang memang perlu kita perbaiki. Namun di SMK Negeri 3 yang ada itu poinnya kuning, ya bahannya berwarna kuning dan ada yang berwarna hijau. Nah, maka kita pilih indikator yang berwarna kuning. Nah, dan sebagian besar dari rekan-rekan guru itu memilih disiplin positif ya kalau saya tidak salah. Nah, untuk disiplin positif ya nanti akan saya akan buka tampilannya dan mohon izin Bapak Ibu, waktu itu dalam penyusunan RHK saya menyusun indikator, yaitu indikatornya itu adalah, mohon izin bentar ya Bapak Ibu. Nah, indikator yang saya pilih itu adalah keteraturan suasana kelas ya. Tapi ini bagaimana Bu kalau berbeda, nggak ada masalah Bapak Ibu. Yang terpenting itu adalah kita ya sebelum kita mengisi formulir ataupun kita mempersiapkan dokumen-dokumen untuk observasi itu, yang tak kalah pentingnya itu adalah Bapak Ibu cek dulu di sini. Ini ada cek rubrik observasi. Kelihatan Bapak Ibu? Di sini ada tampilan cek rubrik observasi. Ya. Kelihatan ya, ini saya buka ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dia ada cek rubrik observasi kelas. Nah, rubrik observasi kelas inilah yang memang menjadi panduan kita nanti ketika ada observasi dari kepala sekolah kepada guru, ya, kepada diri kita, nih Bapak Ibu. Nah, jadi dalam rubrik observasi kelas, kebetulan ini saya memilih indikator keteraturan suasana kelas. Tentu nanti Bapak Ibu ketika melihat di indikator yang sudah Bapak Ibu pilih, tentu nanti ada yang berbeda dari sini. Tapi nggak masalah Bapak Ibu, gitu. Nggak ada masalah. Nah, yang terpenting itu adalah kita cek dulu nih rubrik observasinya. Rubrik observasinya mana? Nih, ini yang di RHK saya ya Bapak Ibu. Saya memilih indikator keteraturan suasana kelas, maka rubriknya itu adalah yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Maka ada perilaku-perilaku yang memang harus saya lakukan, dianjurkan untuk dilakukan, dan ada perilaku-perilaku yang harus dihindari. Nah, jadi ketika observasi, kepala sekolah mengobservasi, maka inilah yang menjadi tolak ukur dalam penilaian observasi tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ada rubrik yang berikutnya itu adalah guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, dalam hal ini juga ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang harus dihindari. Nah, ini juga nanti akan menjadi tolak ukur nih kepala sekolah ya untuk mengobservasi kita. Dan yang ketiga di sini ada guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, maka di sini ada perilaku-perilaku yang memang dianjurkan untuk kita lakukan dan ada perilaku-perilaku yang memang dihindari atau tidak boleh kita lakukan. Nah, untuk tahapan ini kita cukup baca saja, Bapak Ibu. Kita baca, ya, kita baca dan nah
Ini harus menjadi catatan kita, Bapak Ibu. Kalau boleh ini kita screenshot kah atau kita copy kah, kita buatkan di Word kita atau menjadi catatan-catatan di buku catatan-catatan kita bahwa inilah nanti yang menjadi target observasi. Ya Bapak Ibu. Nah di sini untuk ini cukup diklik aja. Saya mengerti sudah selesai. Karena itu dia hanya tolak ukur ya untuk observasi gitu. Nah yang berikutnya Bapak Ibu. Nah kita mengacu langsung pada isi dokumen. Nah dalam hal ini ya untuk di tahapan pada bulan ini kalau kita lihat sebentar, saya kembali dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk tahapan ini kita lihat kembali Bapak Ibu alur pengelolaan kinerja itu ya. Di Januari kita sudah kemarin buat nyusun RHK, kemudian kita disetujui dan kemudian sudah kita sepakati ya. Bapak Ibu jangan lupa disepakati dulu, nanti dicek PMM-nya masing-masing. Sudah disepakati atau belum? Itu dia. Ya. Nah, kemudian di Februari ini adalah bagaimana kita mempersiapkan observasi kelas seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Maulita tadi bahwa kita sudah mempersiapkan dokumen kita, kemudian kita sudah memilih perilaku. Nah, perilaku itu yang mana? Nanti saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga tadi sudah mengisi formulir ya, mengisi formulir. Nah, untuk periode observasinya sebenarnya tadi nampaknya manusianya ini kok dimulai ya memang di sini dimulai periode observasinya itu di bulan Maret dan kalau boleh memang di bulan Maret ini kita sudah selesai semua observasi guru. Ya, kenapa? Karena memang setelah observasi ini nanti akan ada tindak lanjut berikutnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, sampai dia nanti ke refleksi. Maka kalau boleh bulan Maret ini adalah waktu yang tepat atau sudah selesai kita untuk melakukan observasi ya secara keseluruhan. Mohon izin Bapak Ibu dalam hal ini observasi yang saya sampaikan adalah observasi dari kepala sekolah. Ya. Belum observasi yang punya poin-poin kemarin ya yang mengobservasi rekan sejawat itu belum dulu ya Bapak Ibu. Ini saya masih membahas tentang observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, jadi memang idealnya itu nanti di bulan Februari ini kita sudah punya kesepakatan waktu nih untuk jadwal observasi kita. Kenapa kita perlu jadwal observasi kesepakatan jadwal observasi Bapak Ibu? Jadi nanti yang kita upload ya di dokumen yang kita upload itu adalah dokumen mengajar kita atau modul ajar atau RPP sesuai dengan jadwal observasi. Artinya nanti saya perkirakan di bulan Maret minggu pertama saya mengajar misal trigonometri gitu. Nah, jadi disitulah kita butuh kesesuaian atau kesepakatan jadwal dengan kepala sekolah. Nah, kalau dia bergeser jadwalnya tentu nanti materi kita juga berubah tuh dengan yang sudah kita upload gitu. Jadi memang kita perlu ada penyesuaian jadwal ya observasi nanti dengan kepala sekolah karena terkait dengan tentunya modul ajar nanti yang akan kita upload. Nah, dari sini Bapak Ibu ini saya kembalikan nih ya ke cek langkah observasi. Nah, di cek langkah observasi bulan ini ya di Februari ini inilah yang perlu kita tuntaskan Bapak Ibu ya. Setelah tadi kita sudah cek rubrik observasi yang perlu menjadi catatan-catatan penting bagi kita yang menjadi tolak ukur observasi. Nah, kita lihat isi dokumen. Nih kita tinggal klik aja Bapak Ibu. Nah, isi dokumen ya Bapak Ibu. Nah, sudah tertera di sini. Memang literasi itu benar-benar harus ditingkatkan kembali nih Bapak Ibu ya. Semua informasi tentang pengelolaan kinerja ini sebenarnya sudah ada di
PMM ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada punya waktu itu kita memang perlu banyak baca kembali. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu. Dalam hal ini diskusi dengan atasan itu sangat penting ya sebelum kita mengumpulkan ya formulir kita ya Bapak Ibu. Nah, mana yang perlu kita isi? Nah, ini dia tadi. Ada perilaku yang perlu kita centang. Nih Bapak Ibu. Kebetulan saya memilih, maka yang muncul itu adalah perilaku yang 3 ini Bapak Ibu. Nah, perilaku yang 3 ini mana yang paling penting menurut saya, yang paling penting untuk diobservasi? Apakah cukup 1 perilaku kah? Boleh. Misalkan saya menganggap bahwa saya hanya perlu di perilaku yang pertama ini saya centang gitu. Boleh Bapak Ibu. Maksimalnya 3 karena yang keempat udah nggak ada lagi nih Bapak Ibu. Nah gitu. Apakah boleh 1? Boleh. Apakah kita boleh mencentang 2? Boleh. Apakah kita mencentang ketiganya? Boleh. Boleh. Silakan saja Bapak Ibu. Ya. Kalau saya mau yang maksimal gitu. Saya mau maksimal perilaku saya itu benar-benar baik gitu. Maka saya centang yang ketiganya. Tapi nanti Bapak Ibu ya kita memang harus siap nih dinilai ya ketiganya. Dari mana nih penilaian kepala sekolah? Dari rubrik yang ada tadi gitu ya. Mungkin mana format rubriknya mungkin nanti menyusul ya Bapak Ibu. Karena apa? Kita ini saat ini tuh masih belajar dan ini hari pertama nih dibuka nih Bapak Ibu. Nah jadi memang kita baru melihat nih, oh ternyata ini rubriknya dari indikator yang saya pilih gitu. Nah maka tentu nanti akan dipersiapkan formatnya gitu. Yang pasti kita benar-benar mempersiapkan diri bahwa dari rubrik inilah yang menjadi tolak ukur observasi tersebut Bapak Ibu. Nah kalau saya misalnya saya pilih nih ya Bapak Ibu, saya pilih nih perilaku yang 3, boleh-boleh aja, sah-sah saja Bapak Ibu ya. Kita pilih 3, Bu saya hanya memilih salah satunya aja atau salah 2-nya aja, boleh juga Bapak Ibu. Nah kemudian nih apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah untuk menyukseskan ketiga perilaku ini saya mau ngapain gitu Bapak Ibu. Oh saya mau buat apa, misalkan saya akan menyusun kesepakatan kelas. Boleh-boleh aja Bapak Ibu. Kesepakatan kelas dengan murid sebelum belajar. Nah, boleh-boleh saja Bapak Ibu, boleh gitu. Nah, atau mungkin karena kesepakatan kelas kayaknya udah disusun gitu di awal semester atau di awal ajaran baru. Nah, boleh dibuat membuat apa lagi? Apakah menyusun kesepakatan sebelum belajar berkelompok juga boleh ya Bapak Ibu. Nah ini saya belum melanjutkan kembali karena saya masih mau mikir-mikir nanti apa ya yang bisa terukur gitu ya, izin ya Bapak Ibu. Tapi ini artinya upaya apa yang kita lakukan sederhana saja Bapak Ibu, tapi memang bisa kita realisasikan, itu dia. Nah kemudian nih jadwal diskusinya. Nah, Bapak Ibu sesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu mengajar. Jangan pula Bapak Ibu mengajarnya itu di hari Senin, Rabu, Kamis, misal, tapi Bapak Ibu buat nih jadwal observasinya itu di hari Selasa. Nah, itu kan udah nggak memungkinkan ya Bapak Ibu. Jadi ini kita sesuaikan aja dengan jadwalnya gitu. Nah, misalkan saya buat di bulan Maret ya. Saya masuk itu di hari Selasa, maka saya pilih di hari Selasa misal tanggal 5 nih. Nah, tanggal 5 bulan Maret. Kemudian jenjangnya apa? Kita kan jenjangnya SMK ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Mungkin ada yang ada SMP, SMA, SMK, SDK gitu. Boleh ya Bapak Ibu, tinggal kita pilih. Kemudian kelasnya. Nah, di hari Selasa ini saya masuk di kelas 10. Nah, kemudian di sini mata pelajarannya apa? Boleh saya pilih mata pelajarannya apa Bapak Ibu? Saya matematika gitu. Nah, matematika saya pilih. Nah, kemudian catatan lain apa? Saya mau diobservasi, saya di hari Selasa itu masih di 2 kelas. Mulai dari jam pertama dan ketiga itu adalah di kelas 10 Busana 2. Kemudian di jam keempat sampai ke jam ke-6 itu adalah di perhotelan 2. Maka saya pilih, misal saya pilih
observasi di jam ke 1 sampai dengan 3 misal. Nah, berarti di antara les pertama sampai les ketiga gitu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini kita unggah. Nih, kita unggah, apa yang kita unggah? Yang kita unggah ini adalah dokumen modul ajar atau RPP atau perangkat ajar kita. Nah, bolehkah hanya untuk satu modul ajar saja atau satu tema aja atau bahkan untuk satu pertemuan itu saja? Boleh-boleh saja Bapak Ibu. Boleh ya. Jadi makanya kita sesuaikanlah jadwalnya kita observasi itu dengan materi kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kalau Bapak Ibu nih kok ada 2 nih muncul. Nah, ini bisa kita unggah dokumen dari laptop kita kalau kita pakai laptop ya. Bapak Ibu, ini bisa kita unggah dan maksimalnya itu 10 MB dengan format PDF. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah, kemudian ada nih mungkin rekan-rekan kita yang dia itu sudah mengupload ya modul ajarnya itu menjadi sebuah bukti karya. Kan boleh-boleh aja Bapak Ibu. Kita ngerame-ramein tuh tampilan di akun kita. Boleh, kita sudah upload di bukti karya kita di PMM. Ya udah tinggal ambil karya. Tapi mungkin rata-rata kita itu masih unggah dokumen dari laptop. Maka kita pilih, tinggal kita klik saja. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kemudian kalau sudah selesai Bapak Ibu, atau ini kan ada nih yang sudah selesai saya buatkan gitu ya, ada yang sudah saya isi, dan ada ini namanya formulirnya Bapak Ibu. Ini formulirnya, ya, ini formulirnya. Ini sudah beberapa saya isi, tapi ibaratnya ini belum sempurna dan belum saya diskusikan nih dengan kepala sekolah. Bolehkah langsung disimpan di draft? Simpan aja draft gitu. Nggak apa-apa, simpan draft gitu. Simpan. Nah kemudian saya keluarkan dari situ. Nanti hilang nggak Bapak Ibu? Bisa aja nanti kita lanjutkan lagi. Nah, ini kan tampilannya seperti yang tadi. Yang kosong masih kosong, yang sudah terisi ya dia tetap terisi. Karena apa? Saya masih belum melanjutkan ya untuk mengumpulkan gitu. Karena apa? Kalau sudah dikumpulkan berarti dia sudah tidak bisa direvisi kembali. Maka di sini kita pertimbangkanlah jadwalnya, materinya gitu. Kemudian ini kan nanti apa ya yang mau kita lakukan ya sebagai tolak ukur nanti di rubrik penilaian atau di rubrik observasi itu gitu. Kan disesuaikan tuh dengan perilaku-perilaku yang tadi gitu. Misalkan nanti kalau saya ya memanggil atau menyebut anak itu dengan panggilan yang baik gitu. Nah, itu memang ketika diobservasi ya itu memang harus saya munculkan gitu. Jangan sampai ketika observasi malah saya membuli anak gitu dengan nama hey gendut gitu, hey pesek. Nah, itu berarti dalam rubrik observasi sudah ada yang ditanda silang. Artinya ini kan hal yang dihindari, tapi kenapa dilakukan? Maka itu nanti akan menjadi catatan gitu ya Bapak Ibu. Nah, sampai sini ini dia untuk mengisi dokumen persiapan. Nah, ini kenapa nih pada tahapan berikutnya belum bisa dibuka? Karena di tahap awal ini belum saya selesaikan. Kalau nanti sudah diselesaikan, maka nanti akan muncul nih di tahap yang berikutnya ini yang menunggu atasan melakukan observasi. Ya, nanti ini mohon izin saya juga nggak bisa ya Bapak Ibu untuk memperlihatkan ya bagaimana nanti tampilan di PMM kepala sekolah. Yang pasti nanti akan berbeda nih tampilan kita ya, PMM-nya guru dengan PMM-nya kepala sekolah berbeda, dan mungkin bisa saja di tampilan kepala sekolah memang belum ada perubahan apa-apa gitu, karena memang kita belum ada nih yang mengisi dokumen persiapan gitu. Jadi mulai hari ini kita sudah bisa Bapak Ibu mempersiapkan dokumennya dan sudah mulai upload apa yang bisa kita unggah.
Kalau kita masih ragu, simpan draft saja dulu, jangan langsung dikumpulkan. Apalagi memang kita perlu menyepakati nanti dengan jadwal. Mungkin teknis, apakah karena kita cukup banyak gurunya, apakah nanti dari Waka kurikulum nanti yang akan langsung membagi jadwal ya Bapak Ibu, itu nanti secara teknis lah akan kita bincangkan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, ini praktek kinerja ini adalah kita ya, penilaian pengembangan kompetensi atau penilaian kinerja kita itu mulai dari Januari sampai ke Juni, maka untuk pengembangan kompetensi itu boleh dari Januari ke Juni. Nah, terus yang Februari itu sebenarnya apa? Yang Februari itu hanya observasi kelas. Observasi kelas itu belum bisa dilakukan ketika Januari gitu. Namun kegiatan kita ya, pengembangan kompetensi kita kan ada yang sudah kita lakukan mulai Januari ke Juni. Maka itu bisa sudah kita masukkan, bisa kita unggah. Itu dia Bapak Ibu ya. Nah, itu juga tadi sekaligus menjawab ya tadi pertanyaan Bu Rahmayani ya tadi ya kalau saya tidak salah. Nah, jadi untuk untuk kegiatan pengembangan kompetensi itu kan sudah kita lakukan dari Januari ke Juni, itu boleh langsung kita unggah yang sudah ada. Ini Bapak Ibu. Iya. Namun Bapak Ibu, kita perlu mempertimbangkan jadwal penilaian dan banyaknya yang harus dinilai oleh kepala sekolah. Maka memang kepala sekolah pun boleh mengatakan bahwa jadwal unggah kita maksimal di Mei gitu. Kenapa? Nanti kan kepala sekolah kan perlu melihat gitu supaya apa, nggak ada istilah asal unggah gitu Bapak Ibu. Nanti karena kita banyaknya ini kerja nanti kepala sekolah misal nggak dilihat-lihatnya itu gitu kan. Nah ini kan memang harus benar-benar dilihat gitu Bapak Ibu. Jadi yang memang periodenya itu adalah dari Januari ke Juni gitu. Atau memang kita supaya jaga-jaga ya, ini kan bakal dinilai maka kalau boleh bulan April itu ya sudah clear gitu ya untuk kita upload sertifikat gitu. Karena kan nanti akan dicek kembali oleh kepala sekolah gitu ya, akan dicek kembali kepala sekolah memang benar atau tidak ini. Memang sertifikatnya ini memang benar atau tidak gitu. Karena memang yang dihimbau kepada kita itu kan mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang bidangnya itu adalah yang sesuai dengan bidang pendidikan, kemudian sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh komunitas belajar yang sudah terdaftar di PMM ataupun lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah ya di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, itu yang sertifikat yang memang kita upload gitu. Jadi untuk jaga-jaganya Bapak Ibu jangan sampailah di bulan Juni kita baru mengunggah ya atau mengupload sertifikat ini itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, saya pikir sampai hari ini belum ada format baku nih Bapak Ibu. Bagaimana sih bentuk laporannya gitu. Nah, kalau yang tadi ini gitu Bapak Ibu. Nah, ini kan dia hanya sertifikat ya yang perlu kita upload. Nah, kalau untuk menjadi partisipan ini, partisipan observasi praktik pembelajaran ya dengan rekan sejawat, apakah ini ada di SK-kan atau tidak? Memang mohon izin Bapak Ibu, saya juga sampai hari ini belum dapat infonya, tapi saya pikir kalaupun kita mau melakukan itu dengan rekan sejawat kita yang satu MGMP, namun ketika di laporan itu kita terterakan bahwa diketahui oleh kepala sekolah, saya pikir itu sudah lebih sah ya Bapak Ibu. Nah, untuk format laporannya bagaimana? Nah, ini belum ada panduan atau format baku nih dari Kementerian Kah atau yang dikeluarkan dari PMM, dan memang kalau kita lihat di berbagai medsos itu udah banyak ya yang ngasih gitu. Dan mungkin itu boleh di ATM lah Bapak Ibu. Selagi memang kita belum ada nih dikeluarkan format bakunya gitu ya. Nah, untuk ini
maka yang kita unggah itu adalah laporan. Ya, memang tidak ada sertifikat gitu, tapi yang kita unggah itu adalah laporan. Nah, alangkah baiknya kalau memang laporannya itu juga nanti akan disahkan ya oleh kepala sekolah. Nah, kemudian ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah, kebetulan memang saya juga narasumber berbagi praktik baik KM, maka saya buat di sini. Kadang-kala memang tetap ya menjadi narasumber, maka saya tidak mau meninggalkan poin ini, maka ini saya ambil poin ini. Nah, kemudian peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK ya. Saya memperkirakan bahwa di semester ini gitu ya, saya akan ikut BIMTEK gitu. Nah, ikut BIMTEK, cuma saya nggak berani ngambil banyak kegiatan, cukup satu kegiatan saja yang saya pilih gitu. Nah, ini juga kalau untuk narasumber, ya narasumber ini juga yang perlu kita upload itu adalah sertifikat ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal pilih aja nih, klik aja nih, kumpulkan di ini nih, di tabel kumpulkan ini ya, yang sekotak ini, yang kotak hitam ini, kita klik aja kumpulkan, baru kita lihat, oh ya ternyata bukti dukungnya dalam bentuk sertifikat kah atau laporan kah gitu. Nah, kalau untuk menjadi peserta BIMTEK gitu atau menjadi narasumber, apa buktinya? Tetap buktinya itu adalah sertifikat gitu. Nah, kemudian sertifikatnya dari mana? Tentu sertifikatnya itu dari panitia penyelenggara. Nah, itu ya Bapak, nggak mungkin kan kita narasumber, kita juga yang mengeluarkan sertifikat, kita yang nandatangani gitu. Pasti dari panitia penyelenggara. Nah, kemudian ini peran sebagai peserta kegiatan pelatihan. Nah, juga di sini apa bukti dukungnya? Bukti dukungnya juga sertifikat. Nah, dan yang terakhir di RHK saya ini adalah berperan sebagai partisipan atau peserta seminar atau lokakarya. Nah, ini juga sudah sama-sama kita ketahui bahwa bukti dukungnya juga adalah sertifikat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nih supaya jangan saya aja nih yang ngomong nih Bapak Ibu. Nah, jadi memang ini masih ada lagi nih yang perlu saya perlihatkan ya fiturnya, yaitu ya di tugas tambahan. Namun sebelum mana tahu nih Bapak Ibu ada yang sudah mau bertanya ya terkait dengan mengisi formulir ya observasi tadi dan juga mengumpulkan ya bukti dukung dari pengembangan kompetensi, bolehlah kita buka sesi bertanya Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu ke moderator. Tapi Bapak Ibu ini masih ada lagi yang perlu saya share ya Bapak Ibu. Bu moderator. Bu Ika? Ibu Ika? Apa tadi ini terlempar keluar kah? Ibu Ika? Langsung aja deh Bapak. Adakah yang mau bertanya? Saya persilahkan. Terkait dengan 2 poin tadi ya Bapak Ibu ya, mengenai observasi, kemudian pengumpulan bukti dukung ya, pengembangan kompetensi. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu Iyul. Iya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Ini Bu Iyul, saya mau menanyakan tentang bukti dukung tadi Bu. Iya, iya Bu. Nah, kemarin itu kan ada guru saya, ini dia RHK-nya, misalnya meningkatnya kinerja melalui peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi ada Ibu tayangkan itu Ibu Iyul yang poin 8. Nah, misalnya di sekolah kita, di RKAS sekolah, itu kita mengadakan in-house training 2 hari. Apakah sertifikat yang akan dikeluarkan oleh sekolah ini bisa dimanfaatkan guru terkait poin bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan tadi, Bu Yun? Misalnya di RKAS sekolah kemarin kan berdasarkan rapor pendidikan sekolah kita, itu
kita ada dapat merah tentang peningkatan kompetensi guru. Jadi ketika kami merapatkan apa saja kegiatan yang dianggarkan dana BOS, sekolah dengan tim itu sudah menetapkan ada nanti IHT di bulan Februari yang 2 hari. Jadi mengundang narasumber, apakah nanti sertifikat tersebut dimanfaatkan oleh guru kita yang terkait 8 poin tadi, Ibu Yul. Terima kasih, Bu Yul. Iya, Bu. Nah, untuk sertifikat kegiatan BIMTEK atau pelatihan, nah memang yang penting itu yang mengeluarkan sertifikatnya itu adalah lembaga yang memang di bawah Kementerian Pendidikan secara resmi gitu, Bu. Artinya kalau sekolah kita buat in-house training dan mengeluarkan sertifikat itu boleh di-upload ya, sertifikatnya boleh di-upload sebagai bukti dukung atas RHK yang sudah disusun. Sama halnya juga dengan kegiatan webinar hari ini, Bu. Nah, ini kan ada seminar nih, kita buat sengaja 2,5 jam, Bu, biar rentangnya itu antara 2 sampai 3 jam dapat tuh satu kegiatan, lumayan nilainya 4 poin gitu kan, Bu. Nah, untuk webinar ini juga, ini kan sebenarnya komunitas belajar. Nah, komunitas belajar yang kita daftarkan di PMM, nah kemudian kemarin sharing dengan Ibu Kepala Sekolah, ya daripada kawan-kawan gitu kan, rekan-rekan guru yang lain juga cari webinar ke sana ke sini gitu. Nanti kita akan susun kegiatan-kegiatan webinar yang memang bisa membantu ya rekan-rekan guru itu untuk mendukung RHK-nya. Nah, jadi sertifikatnya akan dikeluarkan, ditandatangani oleh kepala sekolah selaku juga penggerak komunitas gitu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan gitu. Karena pada dasarnya ya Bu, segala tujuan kenapa dilakukan ini semua itu adalah bagaimana menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Jadi mungkin kalau dulu kan guru ini belajarnya masing-masing, sendiri-sendiri. Kalau sekarang Bapak Ibu, kita ngumpulnya itu kadang bahasnya itu nggak bahas yang lain-lain lagi. Pasti kita sudah bahas tentang PMM, kayak mana mengajar, ya kan, bagaimana menyikapi murid. Nah, sudah seperti itu yang kita bahas nih Bapak Ibu. Jadi itulah harapannya, bagaimana kita menggerakkan ya komunitas belajar, iklim belajar di antara rekan-rekan guru ini. Seperti itu, Bu. Ya baik, Bu. Saya sudah kemarin di rencana kegiatan anggaran sekolah kan ada kita buat itu, Bu, kan in-house training. Ada 2 kali lah di Januari Juni. Jadi itu yang ingin saya, jangan-jangan nanti yang direncanakan ini ya semoga lah bisa dipakai oleh guru itu tadi, Bu Yul. Iya. Tapi memang Bu perlu diperhatikan kalau BIMTEK itu berapa hari gitu, Bu. Karena kan sudah ada aturannya ya dari Permen itu kan, saya lupa berapa hari, tapi dia nggak hitungan hanya jam gitu, Bu. 2 sampai 3 hari kalau nggak salah. Iya, saya seperti itu. Jadi orang ibu juga perlu menyesuaikan. Jangan juga nanti BIMTEK-nya 1 hari terus dikeluarkan sertifikatnya, Bu, karena kan ya tidak bermanfaat juga gitu. Itu, Bu. Ya, yang kita pilih kemarin itu 2 hari, Ibu, karena saya lihat di literaturnya itu dianggap dia 8 poin 2 sampai 3 hari. Iya benar, Bu. Nanti bolehlah ya Bu Yul kita sharing di luar room ini ya Bu ya. Izin nanti untuk diminta nomor handphonenya juga melalui Kasek ya Bu Yul. Boleh Bu. Ya, makasih Bu Yul. Sama-sama Bu. Bapak Ibu yang lain, ada yang mau bertanya seputar yang tadi ya Bapak Ibu? Atau saya lanjutkan kembali? Karena kebetulan mohon izin moderator sedang bermasalah ininya headset ya, jadi langsung saya ambil alih ya, izinnya Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Lanjut. Mohon izin. Ada. Boleh kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, walaupun saya lihat di sini kan ada yang raise hands, tapi apakah memang kepencet atau memang mau bertanya, nanti boleh ya Bapak Ibu. Kalaupun nanti pas di sesi saya menjelaskan memang ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja Bapak Ibu. Oke, baik. Ada Bapak Ibu? Iya, Bu.
Oh ya, ada Pak Ahmad ya Pak? Iya, di sini dokumen kehadiran kelas ini yang dimaksud kehadiran guru atau kehadiran siswa? Oh ya, iya Pak, nanti boleh saya bahas ya Pak, karena nanti ada di sesi berikutnya sekalian saya bahas. Oke, terima kasih. Pastinya nanti terkait dengan daftar kehadiran guru dengan ada KOSP. Nah, itu kan ada juga itu kemarin juga guru bertanya-tanya, ini kok ada KOSP ini apa, ini bagaimana? Nah, itu nanti yang upload itu adalah kepala sekolah. Itu dia, ya. Nanti akan saya jelaskan kembali ya Pak, izin ya Pak. Baik Bapak Ibu, ini saya lanjutkan kembali materinya. Apakah tampilannya sudah kembali ke pengelolaan kinerja saya Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu ya, sudah. Baik. Ini saya lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Ini tadi untuk sesi mengisi formulir dan mengumpulkan bukti dukung sudah selesai. Nah, ini untuk di tugas tambahan nih. Kita klik tugas tambahan ini, kumpulkan ya. Nah, untuk tugas tambahan, nah di sini saya memilih tugas tambahan itu kan banyak ya Bapak Ibu. Kemarin tugas tambahan itu banyak. Kita pilihlah sesuai dengan tugas tambahan kita yang sudah di SK-kan oleh kepala sekolah ya. Dalam hal ini saya memilih meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Nah, apa bukti dukung yang harus saya kumpulkan? Nah, maka bukti dukung yang harus saya kumpulkan itu adalah laporan disertai SK atau surat tugas ya. Jadi tugas tambahan yang sudah kita pilih dalam RHK ya, itu kan semua SK-nya sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, maka SK itu kita sertailah dengan laporan kegiatan kita. Itulah yang kita unggah. Format laporannya bagaimana? Belum ada format bakunya setahu saya sampai saat ini Bapak Ibu. Belum ada format baku. Bolehlah kita ATM kah dari yang lain atau kita modifikasi atau kita susun sendiri, boleh ya Bapak Ibu laporan tersebut. Nah, itu nanti kita sertai dengan SK, maka itulah yang perlu kita unggah. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian mengunggahnya bagaimana ya? Unggahannya itu dari file yang sudah ada di laptop atau komputer kita. Atau mungkin Bapak Ibu sudah ada yang buat laporan, ya laporan misalkan laporan sebagai pembina ekskul ya, apa-apa saja yang sudah dilakukan ya sebagai pembina ekskul gitu. Kemudian Bapak Ibu unggah di bukti karya PMM, boleh saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi tinggal ambil karya gitu. Tapi memang rata-rata kita masih menyimpan file tersebut di laptop atau komputer kita. Jadi tinggal unggah dokumen saja ya Bapak Ibu. Nah, ini dia untuk di tugas tambahan ya. Nah, yang selanjutnya nih Bapak Ibu kita lihat nih ada cek dokumen lainnya gitu. Nah, sebenarnya sudah tertera nih di sini. Dokumen KOSP itu nanti akan dikumpulkan oleh atasan ya. Kita buka pun ini pun nggak bisa kita buka nih Bapak Ibu, cek ini nggak bisa kita buka nih ya. Kemudian dokumen kehadiran di kelas, nah ini juga yang mengumpulkan itu adalah atasan kita ya. Nah, dokumen kehadiran kelas ini adalah kehadiran kita nih Bapak Ibu ya, kehadiran kita. Nah, memang nanti tampilannya ini akan muncul di PMM kepala sekolah ya. Jadi Bapak Ibu yang kepala sekolah bolehlah dicek langsung ya Bapak Ibu, ini tampilannya bagaimana gitu. Apakah sama seperti kami yang guru ya, atau mungkin ada malah tambahan tampilan yang lainnya ya, khusus untuk 2 poin ini, yaitu dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas. Nah, untuk perilaku kerja, nah ini kita bisa cek sendiri ya Bapak Ibu, perilaku kerja ya. Perilaku kerja itu kan poin-poin yang memang sudah kita isikan di RHK ya. Nah, ini kita lihat kembali lah ya. Apakah perilaku kerja kita
Nah, ini sudah berorientasi pelayanan gitu. Nah, untuk melihat daftar lengkapnya di sini kan sudah ada ini. Nih Bapak Ibu, kita tinggal klik aja. Nah, klik saja ya, berorientasi pelayanan gitu. Nah, ini kan RHK kita berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, ketika pekerja yang saya pilih itu untuk indikator berorientasi pelayanan. Nah, di sini kan ada indikator-indikatornya. Nah, indikatornya pun tentu berbeda. Yang saya pilih dengan yang Bapak Ibu pilih gitu. Jadi memang kita bukalah masing-masing ya indikatornya. Tentu nanti ada yang berbeda antara indikator saya dengan indikator yang sudah Bapak Ibu pilih gitu. Ya Bapak Ibu. Ingin mengembangkan layanan ini agensi kamu? Sepertinya kalau untuk di perilaku kerja ini dia tidak ada penilaian khusus nih ya Bapak Ibu. Ya ini memang pendukung dari kinerja kita gitu. Memang yang paling utama itu adalah di praktek kinerja itu tadi yang memang harus diobservasi kepala sekolah. Itu dia. Nah, itu dia Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita ke diskusi aja ya Bapak Ibu. Kita diskusikan kembali. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Hendra minta tolong di-share link daftar hadir kita di chat room. Sudah ada ya? Nah, silakan Bapak Ibu, jangan lupa mengisi link daftar hadirnya dan kita upayakan sertifikatnya itu secepatnya kita share ya Bapak Ibu. Memang dengan jumlah peserta yang kurang lebih 100 orang, ya mungkin nanti akan inilah ya Bapak Ibu, tidak langsung serentak ya untuk 100 orang gitu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau share screen PMM-nya sekaligus bertanya juga boleh ya Bapak Ibu. Biar kita langsung. Iya Pak? Mohon izin saya mau minta penyerahan lebih lanjut Bu. Iya Pak. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Pak. Dari penjelasan narasumber terdiri Ibu, dan saya langsung cek yang saya punya RHK ya Bu. Dari beberapa RHK saya lihat di sini berarti saya harus mengumpulkan 2, 3, 5, 6 sertifikat tambah 1 laporan. Pak Payung, ya. Pak izin Pak Payung, boleh nggak kalau Bapak share screen? Oh saya tuh. Oke. Sekarang sudah saya tekan dulu. CSS. Bu, mohon izin waktunya. Oke. Baik. Nggak ada izin Bu, cancel ya. Oke. Bentar. Cancel. Itu Bu. Sudah nampak Bapak Ibu, mohon izin. Sudah kelihatan Pak. Ya. Walaupun agak kecil lah. Baik Bapak Ibu.
kecil, mohon maaf, mungkin nanti akan saya perbesar. Dari situ kan saya harus mengumpulkan 6 sertifikat tambah 1 laporan, ya kan Bu? Nah, jadi yang menjadi pertanyaan ketika nanti dari banyaknya sertifikat ini, katakan di kegiatan pertama saya hanya mampu mengumpulkan sertifikat, dan di poin nomor 4 apakah mohon penjelasan apakah ada pengaruhnya nanti ke SKP ataupun ke penilaian kinerja saya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Jadi RHK yang sudah kita susun memang itu tadi di awal saya sampaikan, saat menyusun RHK itu memang harus kita pertimbangkan gitu Bapak Ibu. Kita pertimbangkan realisasinya itu bisa kita laksanakan atau tidak gitu. Kita sudah bisa memperkirakan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya ini tidak bisa tercapai gitu ya Pak. Nah, tidak tercapai tentu poinnya itu kan berkurang dari yang sudah kita rencanakan. Nah, jadi kalau untuk penilaian itu dia kan nanti ada penilaian cukup, baik, dan baik sekali gitu. Nah, rata-rata kita kalau mengisi di 32 poin itu baik gitu Pak. Baik, kemudian mohon maaf Pak, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali, untuk cukup, baik, dan baik sekali itu untuk penilaian observasi ya, karena itu. Nah, untuk di poin-poin ini pengembangan kompetensi itu dia memang ada yang sesuai ekspektasi ya kan, kemudian melebihi ekspektasi. Kalau nilainya masih di 32 poin itu masih sesuai ekspektasi Bapak Ibu. Nah, makanya kemarin kenapa kita itu diminta kalau bisa jangan pas-pas kali 32 poin. Kalau boleh lebihkan gitu. Kenapa? Supaya nanti seminimal-minimalnya 32 poin ini bisa terlampaui gitu. Supaya kita dapat nilai sesuai ekspektasi gitu sih Bapak Ibu. Nah, apakah ini berpengaruh pada SKP kita ya? Belajar dari ya, izinnya Bapak Ibu, belajar dari kinerja yang BKN kemarin gitu. Nah, saya melihat tolak ukurnya itu enggak lagi penilaian yang kalau dulu kan dari nilai PKG ke SKP baru nanti ada nilainya gitu ya Pak. Kalau di sini saya melihat enggak dari angka-angka tersebut gitu. Nah, jadi kalaupun ditanya ke saya apakah nanti berpengaruh pada SKP ini jadi nanti nilainya baik atau cukup, sampai hari ini pun saya belum berani menyampaikan berpengaruh gitu Pak. Belum berani saya Pak. Jujur saja saya belum berani karena memang saya belum dapat info pastinya gitu. Apakah ini berpengaruh atau tidak poin-poin ini gitu. Tetapi saya pikir yang perlu kita upayakan adalah bagaimana kita bisa memenuhi RHK kita masing-masing nih Bapak Ibu. Dan tentunya ini butuh kerjasama kita nih Bapak Ibu. Ya, jadi beruntungnya kita Bapak Ibu. Kalau saya lihat nih ya Pak Sipayung dari RHK Pak Payung, saya optimis ini bisa kita lakukan. Ya, kita lakukan di sekolah gitu. Dengan misalkan webinar gitu ya, webinar mungkin 2 kali kegiatan, sekali lagi kegiatan webinar sudah terpenuhi ini untuk 2 sertifikat kita gitu. Nah, kemudian untuk kegiatan ini partisipan pelatihan mandiri. Nah, kayaknya sering nih ngumpul nih guru-guru ini, kawan-kawan guru ini ngumpul-ngumpul ngerjakan pelatihan mandirinya gitu. Bahkan 1 minggu pun kita bisa sebulan lah ya Bapak Ibu, kita bilang sebulan lah kita bisa mengupload 2 kegiatan aksi nyata. Ya, memang kalau kita kerja sendiri itu berat Bapak Ibu. Tapi kalau kita kerjakan sama-sama pasti kita bisa memenuhi semua RHK kita gitu. Dan memang kami sempat berbincang ya dengan Ibu Kepala Sekolah, kayak manalah kita supaya bisa membackup nih
RH-nya kawan-kawan nih dengan kegiatan-kegiatan webinar gitu. Paling nggak nanti sebulan sekali kita akan lakukan nih webinar. Bahkan Ibu Kepala Sekolah menawarkan kalau bisa seminggu sekali kita buat gitu. Ya tapi memang kita akan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi ya atau aktivitas kita di sekolah gitu. Yang pasti ini sudah kita pikirkan bersama